Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Jadi sholat adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang wajib dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui makna atau arti dari sholat tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang arti atau makna dari sholat. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang Masya Allah Tabarakallah tentang kewajiban kita sebagai umat Islam, yang sesungguhnya ibadah salat inilah yang menjadi pembeda paling utama antara orang beriman dan tidak. Sampai dikatakan dalam satu hadis, antara, yang artinya di antara keimanan seseorang dan kekufurannya, nauzubillah, itu salat. Salat yang menentukan dia mukmin dan kafir. Kira-kira begitu. Kalau dia tidak salat, ya dipertanyakan sungguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada akhirat dan semua rukun-rukun iman yang lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang makna salat, secara bahasa saja itu memang mengandung makna doa. Salat, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya berdoa. Tetapi dari sisi yang lain tidak lepas juga dari kata atau dari akar kata silah yang artinya keterhubungan, ketersambungan. Maka yang membuat seseorang itu terhubung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, adalah salat ini. Berbicara tentang makna dan esensi hakikat daripada ibadah salat memang sungguh tidak ada habisnya dan sungguh luar biasa. Hanya saja saya mohon izin membacakan satu hadis atau menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam kitab Syama'il juga disebutkan dalam bab tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Itu dikatakan bahwa baginda Nabi melakukan salat itu sampai kaki beliau itu bengkak atau berpecah-pecah, bengkak lah. Itu dilihat oleh seorang sahabat, lalu ditanya baginda Nabi, kenapa engkau sampai bengkak salat kakinya dalam keadaan salat? Kenapa engkau salat sampai kakinya bengkak sementara engkau ya Rasulullah, apa yang kurang pada diri engkau? Dan anugerah apa yang tidak dikaruniakan kepada engkau? Tapi engkau sampai begitu salatnya, subhanallah. Itu sahabat bertanya-tanya. Kalau kita, ya dosa kita banyak. Kita ya belum tentu masuk surga. Kita terus berjuang untuk bisa diridai dan dicintai oleh Allah. Dan engkau Rasulullah, engkau ciptaan Allah yang termulia, engkau segala-galanya. Kalau kita sholat itu untuk masuk surga. Lah engkau yang memasukkan orang ke surga kelak dengan syafaat engkau. Kira-kira begitulah. Tidak seperti itu sih redaksi pertanyaannya. Tetapi seperti itulah dibalik pertanyaan itu. Maka jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Hai sahabat, nggak boleh saya berusaha menjadi hamba Allah yang terus-menerus bersyukur. Syakur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya baginda Nabi seakan-akan memberitahukan bahwa ibadah itu janganlah motivasinya ini dan itu. Karena kalau motivasinya ini dan itu, ketika sudah merasa mendapatkan ini dan itu, maka berhentilah salat jadinya. Apalagi ini dan itunya duniawi. Contoh, ada orang rajin salat, ditanya kenapa? Karena lagi nyalek. Waduh, ini bahaya. Bahayanya di mana? Kalau dia menang, ya udah nggak salat lagi. Kenapa? Udah tercapai kok tujuannya. Tujuan salatnya udah diperoleh.
Ada lagi yang nggak dapat jodoh, rajin dia sholat supaya dapat jodoh. Itu dikhawatirkan ketika dapat jodoh, ya dia nggak pacu lagi sholat. Dan seterusnya. Ketika dia tidak menang, atau dia tidak berhasil, ketika dia tidak sugih-sugih, atau dia tidak dapat jodohnya, pun berbahaya. Kenapa? Dikhawatirkan dia menyesali ibadahnya itu. Wah, ternyata saya ibadah banyak siang malam, nggak sugih-sugih juga. Ternyata saya nggak dapat jodoh juga. Motivasinya salah. Nabi mengajarkan jangan karena itu deh, tapi beribadahlah seperti aku nih. Niat motivasi ibadah aku menjadi hamba yang bersyukur. Kalau motivasi ibadah kita, salat kita bersyukur kepada Allah, maka salat kita tidak akan berhenti pacu. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita, maka kita pun merasa harus terus-menerus bersyukur kepadanya dengan ibadah salat. Itu. Jadi makna daripada salat ini, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang tidak pernah habis dianugerahkan kepada kita. Selain itu juga Nabi mengajarkan bahwa melalui riwayat tadi, bahwa sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, itu tidak hanya dengan ucapan Alhamdulillah, saya bersyukur kepadamu ya Allah, atau bernyanyi-nyanyi, tidak. Tapi dengan beribadah, rajin melakukan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Nabi mengatakan, afala akun abdan syakura, maksudnya beginilah caraku mensyukuri nikmat Allah. Artinya, wahai umatku, kira-kira itu yang ingin Nabi sampaikan. Kalau kamu ingin menjadi umat atau hamba yang bersyukur kepada Allah, rajinlah melakukan salat seperti aku. Kira-kira begitu, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya salat ini, itu Nabi ya, yang bersih dari dosa. Lah kita bagaimana? Tentunya lebih berhajat akan ibadah salat itu, sebab Nabi sendiri mengatakan dalam satu hadis, pernah Nabi berkata kepada sahabat, bagaimana ketika kamu mandi 5 kali sehari? Kata sahabat, kalau mandi 5 kali sehari, ya gak ada sama sekali sedikit pun kuman dalam badan kita. Kotoran tuh gak ada, mandinya 5 kali sehari ya bersih banget. Kata Nabi, ya begitulah salat juga. Jadi salat itu kita memandikan batin dan hati kita. Kalau salat 5 kali sehari, maka insya Allah bersih sebersih-bersihnya daripada dosa. Dalam arti bersih di sini terampuni terus dosa-dosa yang kita lakukan. Maka selain juga mengampuni, dia juga mencegah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan. Artinya salat ini menyelamatkan kita dari murka Allah. Udah gitu aja. Menyelamatkan kita dari murka Allah, karena yang mendatangkan murka Allah kan dosa. Maka agar kita dapat terhindar atau terampuni dosa-dosa kita, ya rajin-rajinlah melakukan salat. Kemudian selain daripada itu juga yang harus di insafi terus menerus, bahwa dengan ibadah salat inilah kita terus menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau mau nikmat kita terus berlimpah dan berkah, rajin-rajin salat, karena salat itulah cara bersyukur. Salah satu cara yang paling utama untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak salat, sama dengan kufur nikmat paling tidak. Dan kufur nikmat ini, walaupun kita bilang tidak kufur yang keluar dari Islam, tapi apa kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat sekalipun itu dapat mendatangkan murka dan azab dari Allah yang sepedih-pedihnya. Nauzubillah min zalik. Dan banyak lagi keistimewaan, keutamaan dan esensi hakikat daripada ibadah salat ini, yang mana sedikit tambahan, Nabi panutan kita
Kalau Nabi saja yang suci sholat, kenapa kita yang banyak dosa tidak sholat? Kemudian Nabi ini diutus untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah sebagaimana beliau mengajarkan. Sekarang lagi rame Az-Zaitun, nggak kelar-kelar, dan kapan punahnya Allahu a'lam. Semoga sesegera mungkin. Itu sholatnya dengan cara yang bukan diajarkan Nabi, tapi yang diinginkan oleh mereka. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ini cara ibadah kepada Allah, sini saya ajarin, lakuin. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Bukan salatlah dengan pertimbangan kamu kesilahkan mau ini mau itu. Tidak. Bagaimana Nabi ajarkan? Nabi mengajarkan safnya berdekatan, ya sudah. Gak usah main logika. Kata Nabi, kalau agama pakai logika, itu mengusap khuf itu mestinya bukan atasnya. Nabi sendiri bilang gak pakai akal-akalan agama ini. Apa kata Allah mengajarkan kepada kita lewat beliau, baginda Rasul, itulah cara ibadah yang benar dan tepat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang selalu melaksanakan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin.